Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah harapkan kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Ananda semua yang soleh dan soleha, yang sehat dan cerdas serta hebat. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, pada kesempatan kali ini kita belajar akidah akhlak pada pembelajaran 8 tentang rukun iman. Ananda semuanya, rukun iman itu ada 5. Ananda, Ustazah sekarang bertanya, siapakah yang menciptakan alam beserta isinya? Yang menciptakan alam beserta isinya itu adalah Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi yang menciptakannya adalah Allah. Karena orang Islam wajib percaya akan adanya Allah. Percaya kepada Allah adalah sebagian dari rukun iman. Ananda, coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kita atau lihat pemandangan ketika kalian jalan-jalan. Ada manusia, berbagai macam tipe manusia, kemudian ada berbagai macam hewan, ada berbagai macam tanaman, kemudian ada laut. Nah, yang kesemuanya itu adalah Allah yang menciptakan dan tidak mungkin ada dengan sendirinya, Ananda, kita pahami dulu makna rukun iman. Rukun artinya dasar dan iman artinya percaya. Jadi rukun iman artinya dasar percaya. Ananda, rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Sebagai orang Islam, kita harus tahu rukun iman itu ada 6. Dan kita juga harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada serta tidak ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Tetapi kita yakini bahwa Allah itu ada dan tidak ada yang mengadakannya atau tidak ada yang menciptakannya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah wajib kita ketahui, yaitu ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nankir, Raqib, Atib, Malik, dan Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kitab Allah wajib kita imani. Kitab Allah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Kitab Allah yang wajib kita ketahui adalah yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang lain diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ananda, kitab umat Islam adalah Al-Quran.
Nah, kitab Al-Quran mempunyai kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu 4 kitab tadi, 3 kitab tadi. Dengan kitab Al-Quran, maka kita akan diberi petunjuk sebagai penerang kita, ya, petunjuk kita sebagai penerang kita, baik kita hidup di dunia maupun untuk bekal di akhirat. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah wajib juga kita ketahui. Dengan adanya Rasul Allah, artinya Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah diutus oleh Allah ke dunia untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu untuk menyempurnakan keimanan serta akidah umatnya agar mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, iman kepada Rasul. Karena kenapa? Kita wajib percaya adanya Rasul Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah, ya. Rasul yang menyampaikan wahyu kepada semua umatnya. Wahyu itu berisi ajaran yang baik, ya, yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, sedangkan rasul-rasul yang lain banyak yang berjumlah 313. Dan jumlah nabi ada 124.000. Nah, Ananda, Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang membawa dan mengajarkan ajaran agama Islam. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir ini wajib kita percayai. Karena hari akhir, ya, bahwa kelak kita di dunia ini akan berakhir, ya. Dan akan adanya datang hari kiamat, ya. Pada hari itu semua makhluk-makhluk Allah serta benda-benda yang ada di bumi maka akan menjadi hancur, ya. Dan pada hari itu pula manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian manusia yang semuanya dihidupkan kembali di padang mahsyar dan menerima pengadilan dari Allah selama di dunia, baik perbuatan buruk maupun baik. Manusia yang beriman, dia akan masuk surga. Sedangkan manusia yang ingkar, yang tidak mau beriman kepada Allah, maka dia akan masuk ke neraka. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar wajib kita percayai, karena qada dan qadar disebut juga takdir Allah. Takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Seperti misalnya diberi rezeki, kemudian kelahiran, serta kematian. Demikianlah Ananda, rukun iman itu ada 6 yang harus kita ketahui dan harus kita imani di dalam hati,
dan dilafalkan di mulut. Sebagai orang Islam, ya, kita yakin dan percaya. Baiklah Ananda, Ustazah harapkan kalian bisa menghafalkan serta mengamalkan dan mengimani, ya, rukun Islam yang 6. Demikian Ananda, Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.